Shalom KKS, bersukacitalah dalam Tuhan. Pada pasal 13 kitab Ulangan ini, kita akan belajar mengenai karunia melihat atau seorang pelihat. Karunia melihat dalam alam roh atau karunia penglihatan bisa diperoleh karena memang karunia dari Tuhan buat seseorang, namun bisa juga terjadi karena orang tersebut terlibat okultisme atau memiliki turunan yang nenek moyangnya bersekutu dengan okultisme, seorang dukun atau peramal. Di KKS, setiap anggota yang memiliki karunia penglihatan pasti akan dimurnikan dan dibersihkan terlebih dahulu sehingga tidak bercampur dengan roh tenung atau roh-roh dunia. Karena karunia penglihatan hanya berasal dari Roh Tuhan sendiri yang berkenan mengaruniakannya. Setiap pelihat dituntun dan diajar untuk senantiasa memiliki dan menjaga hatinya bersih, tidak berkompromi dengan dosa, dan hidup dalam kebenaran firman. Kekerasan hati yang bertumpu pada kebenaran sendiri rentan akan penyesatan, dan jika itu yang terjadi, pastilah Tuhan sendiri yang akan memisahkan. Hal ini penting agar jemaat tidak disesatkan oleh penglihatan-penglihatan palsu. Penglihatan juga hendaknya dikuatkan oleh 2 atau lebih orang saksi yang sama-sama melihat hal yang sama. Itulah sebabnya di KKS, orang-orang dengan karunia yang demikian perlu mendisiplinkan diri dan terus mengasahnya dengan kebenaran firman sehingga dapat berfungsi sebagai nabi atau memberikan pesan kenabian. Ulangan 13 ayat 5, 10, dan 18. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati, karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Engkau harus melempari dia dengan batu sehingga mati, karena ia telah berikhtiar menyesatkan engkau daripada Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari rumah perbudakan. Sebab dengan demikian engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu untuk berperang pada segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahmu. Selanjutnya pasal 14 mengatur mengenai binatang yang haram dan tidak haram bagi bangsa Israel. Dalam perjanjian baru, semua makanan dikuduskan dalam doa. 1 Timotius 4 ayat 4-5 versi firman Allah yang hidup. Sebab segala sesuatu yang diciptakan Allah itu baik. Kita boleh memakan sesuatu dengan senang apabila kita bersyukur atas makanan itu dan meminta Allah memberkatinya, karena semua itu disucikan oleh firman Allah dan doa. Tetapi Alkitab juga melarang memakan binatang tertentu karena akan menimbulkan gangguan dalam tubuh kita seperti kolesterol, gangguan ginjal, stroke, hipertensi, dan lain sebagainya. Artinya, semua boleh dimakan, tapi tidak semua berguna. Hendaknya setiap orang menerapkannya dengan bijaksana sehingga masing-masing dapat menjaga tubuhnya, kesehatannya, agar dapat melayani Tuhan sampai garis akhir. Ulangan 14 ayat 9-10 dan 19 versi firman Allah yang hidup. Binatang yang hidup di air, yang bersirip dan bersisik, boleh kamu makan, tetapi semua jenis yang lainnya haram. Semua serangga bersayap yang hidup bergerombol adalah haram bagimu, kecuali beberapa jenis. Selain mengenai makanan, Tuhan juga mengatur mengenai persembahan perpuluhan. Banyak anak Tuhan tidak melakukan hal yang satu ini dikarenakan banyak alasan.
Padahal sesungguhnya dengan kita melakukan persembahan perpuluhan, itu berarti kita mengikatkan janji Tuhan sehingga Tuhan sendiri yang memberikan berkat bagi kita dan keluarga kita. Tuhan sendiri meminta agar kita mengujinya dalam hal menepati janjinya. Dan dalam kehidupan banyak orang percaya yang sungguh-sungguh mengimani dan mengamini persembahan perpuluhan dengan benar, telah terbukti bahwa berkat Tuhan terus mengalir dalam keluarga, dan berkat-berkat ini terus diberikan Tuhan dengan tujuan agar kita sebagai penerima juga berfungsi sebagai saluran berkat bagi banyak orang. KKS, hidup dalam pola kerajaan surga adalah tentang apa yang sudah saya beri, bukan apa yang sudah saya terima. Saat kita selalu ingin memberi, disertai dengan sikap hati yang benar, maka otomatis kelimpahan menjadi milik kita. Jika kita memberi dengan maksud menunjukkan kesombongan, maka apa yang kita beri tidak akan menghasilkan tuaian. Jadi, ingatlah ini. Jangan menabur di tempat duri tumbuh, taburlah di tempat di mana menghasilkan tuaian. Hal yang perlu juga dicamkan adalah, hendaknya kita tidak menabur karena berdagang dengan Tuhan. Aku menabur 10 juta supaya dapat 1 juta. Itu namanya berdagang Tuhan. Jauhilah sikap hati seperti itu. Menaburlah agar kita tetap tinggal dalam perjanjian dan perlindungan Tuhan. Maleakhi 3 ayat 10-12 versi firman Allah yang hidup. Bawalah segala persepuluhanmu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada cukup makanan dalam rumahku. Jika kamu melakukannya, maka aku akan membukakan tingkap-tingkap langit untukmu dan mencurahkan berkat yang demikian banyaknya sehingga kamu tidak mempunyai cukup tempat untuk menampungnya. Ujilah aku, biarlah aku membuktikannya kepadamu. Hasil tanahmu akan berkelimpahan karena aku melindungi tanamanmu terhadap serangga dan hama. Buah anggurmu akan tumbuh dengan subur, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan semua bangsa akan menyebut kamu berbahagia karena negerimu akan dipenuhi sukacita. Inilah janji Tuhan semesta alam. Amin.